Yang berikut, syarat taubat yang berikut adalah, kalau orang Muna dulu bilang dofokomina, meniadakan. Ya, kita terjemahkan dofokomina, meniadakan. Jadi apa yang ditiadakan, dia itu lagi keyakinan yang salah kita, ucapan kita yang salah, dengan perbuatan kita yang salah. Jadi dia berkisar kepada tiga komponen ini saja. Jadi sebenarnya kalau kita bicara sumber dosa itu cuma tiga. Sumber dosa itu tiga. Yang pertama dari hati, yang kedua dari lisan kita, yang ketiga dari perbuatan kita. Insya Allah kalau kita bisa menjaga tiga pintu sumber dosa ini, insya Allah kita aman hidup. Kita aman hidup. Karena Agim saya bilang disuruh jaga hati. Ya, jangan dinodai hati, karena hati itu lentera hidup ini. Lentera hidup ini. Jadi lampunya dalam kita hidup ini hati. Kalau hati sudah rusak, apapun yang dibicarakan, apapun yang dilakukan pasti rusak. Jadi sumbernya dari hati. Bisa paham ini, bisa paham. Jadi tolong keluar dari sini hari ini dan seterusnya sampai kita mati, hati itu tolong dijaga. Jangan suka dikotori dengan hal-hal yang tidak berkenaan dengan ajaran agama. Lisan kita dijaga, jangan ngomong sembarang. Tidak boleh ngomong sembarang. Tidak boleh berbuat sembarang. Karena bahasa iman, definisi iman itu bahwa iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Itu tidak keluar dari iman. Itu orang tua kita dulu buta huruf, tapi dia tahu itu sama dengan bahasa iman, definisi iman. Iman itu adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Saya sangat salut, saya sangat bangga dengan orang-orang tua kita dulu. Mas buta huruf, tidak ada media seperti hari ini, tidak ada koran, tidak ada televisi, tapi bahasanya sama dengan definisi iman. Kenapa kita di masyarakat tidak punya harga diri? Kadang biar ustaz dia ceramah di masjid, dia khutbah sudah putus urat lehernya, setiap hari Jumat, setiap malam tarawih dia ceramah, tapi perbuatannya setelah kembali di lingkungannya berbeda dengan apa yang dia sampaikan di masjid. Itulah orang yang tidak punya harga diri, karena apa yang dikatakan beda dengan apa yang dilakukan. Jadi kalau mau punya harga diri, katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jangan pernah beda apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Bisa paham ini? Yang berikut, syarat taubat yang ketiga adalah menjauhkan. Menjauhkan, kalau orang tua bilang sekakodoho. Jadi yang pertama menyesali, yang kedua meniadakan, yang ketiga menjauhkan. Baba ano dososo, rudua do fokobina, totolu do sekakodoho. Kalau bahasa orang tua kita. Apa yang dijauhkan tetap berkisar kepada yang tiga tadi. Hanya ditambah lagi dengan kalau orang tua bilang ohakunasi. Ohakunasi. Jadi ohakunasi itu yang selain hak kita, berarti haknya orang lain. Hak nasi itu artinya haknya orang lain. Apa itu haknya orang lain? Haknya orang lain itu adalah selain hak kita. Gampang dibedakan. Haknya orang lain berarti bukan hak kita. Hak kita berarti bukan haknya orang lain. Haknya orang lain
tidak boleh diambil tanpa izin yang pemiliknya. Itu hakun nas namanya, haknya orang. Kalau orang tua dulu bilang oh hakun nas sinoitana se tanda hagefi se gibea se bidigili, kalau bukan milik kita itu haknya orang, tidak boleh diambil. Tidak boleh. Sekecil apapun barangnya orang lain tidak boleh diambil kalau tidak izin sama pemiliknya. Misalnya saya beri contoh, kalau kita masih zamannya kita kanak-kanak, misalnya kita dari sekolah sama-sama dengan teman-teman kumpul-kumpul jalan musim jambu air misalnya, itu sudah banyak saya lihat itu ada sebagian yang panjat, ada sebagian yang pungut. Musim jambu air, musim jambu mente, musim manggopa, musim mangga, banyak begitu. Kalau kita masih kanak-kanak, jadi itu terjadi karena kita tidak tahu. Andai kata sudah dinasihati seperti hari ini baru masih begitu, itu keterlaluan namanya. Jadi kalau pulang dari sekolah kemudian ada tanamannya orang misalnya di pinggir jalan kita suka, dan kita harus minta izin. Kalau tidak minta izin, tetap itu menjadi barang haram. Menjadi barang haram. Memang halal zatnya, tapi cara perolehannya yang tidak benar. Jadi perlu diketahui bahwa barang haram itu, barang halal itu dia harus halal zatnya, halal sumbernya, dan halal cara pengolahannya. Itu barang halal. Kalau haram sudah pasti selain barang kita ambil itu haram. Biar dia halal zatnya. Misalnya saya kasih contoh ayam misalnya. Saya kasih contoh ayam, itu ayam halal zatnya. Tapi kalau kita tangkap ayamnya orang baru kita potong, dia jadi haram itu barang. Jadi haram itu ayam. Halal zatnya tapi cara perolehannya tidak benar. Sumbernya yang tidak benar. Jadi haram itu ayam. Apalagi misalnya kalau dipotong hanya di kartapel saja dia mati. Jadi apakah pelangung? Haram itu sekalipun ayam, padahal ayam itu halal zatnya. Jadi barang halal itu halal zatnya, halal sumbernya, halal cara pengolahannya. Kalau kita di kampung dulu, kalau di depan pintu itu biasa kita duduk-duduk, orang tua dia siapkan kayu satu potong. Jadi kalau ayam dia naik, dia pukul dengan kayu pada ayamnya sendiri. Tapi ayamnya halal, tapi dia mati dengan dipukul dengan kayu. Ayam itu dia menjadi haram karena cara pengolahannya dengan tidak menyebut nama Allah sehingga dia haram. Jadi barang halal itu minimal dia memenuhi 3 kriteria: halal zatnya, halal sumbernya, dan halal cara pengolahannya. Yang berikut, kalau kita di kampung dulu, kita punya rumah semua rumah panggung, tidak ada rumah-rumah dari jalan masuk dalam rumah langsung masuk, kita harus panjat, ada anak-anak tangga. Jadi kalau kita punya ayam mau bertelur, dipasang sangkar di sekitar rumah, di sekeliling rumah. Tapi biasa ada ayamnya tetangga yang bertelur. Ada ayamnya tetangga bertelur, sehingga kita sibuk kita cari siapa punya ayam itu yang bertelur di sangkarnya kita. Kita lapor. Hari ini mana mau dapat begitu? Alhamdulillah dia datang sendiri ayamnya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Sekarang jangankan dia datang di sangkar, dia lewat di pinggir jalan di kartapel. Baru panggil teman-teman, belikan bir hitam. Tidak boleh. Itu barang tidak halal. Barang yang tidak halal itu dikonsumsi menjadi penyakit, bukan dari darah daging. Tidak akan dia jadi darah daging, bukan dari sumber tenaga, tapi jadi penyakit.
Hari ini banyak saudara-saudara kita, keluarga kita dari segi ekonomi ya lumayan, tapi dia pantang, tidak biar makan garam tidak bisa, apalagi mau makan gorengan, mau makan sate, kondro, tidak ada, makan garam saja pantang, dilarang dokter. Kenapa? Itu perlu dipertanyakan sebenarnya. Kita yang miskin-miskin, apa yang kita dapat di depan kita hantam, tidak ada pantangan. Karena insya Allah kita kalau yang ekonominya agak kurang, itu tidak berani kalau kita ambil haknya orang. Kenapa banyak para pejabat kita yang di penjara karena korupsi? Korupsi itu kalau bahasa Melayunya kasibu. Tidak usah disembunyi-sembunyi. Korupsi itu bahasa halusnya, bahasa Melayunya kasibu, pencuri. Jadi biar banyak barangnya, dia pantang makan, tidak bisa makan garam, memakan kagule, tidak bisa. Karena barang haram itu dimakan bukan jadi tenaga tapi jadi penyakit. Itu artinya kenapa saya kan bicara hak nasi, haknya orang lain. Kenapa sampai ke sana? Jadi yang namanya bukan barang kita, jangan coba-coba ambil. Makan itu jadi penyakit, tidak jadi tenaga. Kita di kampung, keluarga kita yang dari kampung, misalnya dia ikat sapinya di pinggir jalan, itu dia hilang. Besarnya itu sapi tapi bisa diambil. Waktu pergi yang biasa naik mobil orang, waktu perginya dia tebas, pulang dia tidak bisa berdiri, sapi dia muat berbawa di kota. Jadi ditekankan sekali, tidak boleh mengambil barangnya orang tanpa izin yang punya, tidak boleh. Mudah-mudahan kita mulai dari kecil sampai kita masuk liang lahat tidak akan pernah kita lakukan itu. Yang berikut, syarat taubat yang keempat adalah memutuskan. Jadi syarat taubat yang pertama menyesali dososo dufokomina fukakodoho. Yang keempat, syarat taubat yang keempat adalah memutuskan. Memutuskan ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak kono kasih imihano amro kono kulahin ini. Apa artinya? Bahwa kita itu sebagai manusia, sebagai hamba, kita hanya diberikan kemampuan untuk kita berusaha. Tapi ia menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, itu bagian daripada syariat Islam yang hanya kita bisa melakukan, tapi pahalanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah itu satu syarat taubat adalah pada Allah, yaitu memutuskan. Kalau kita misalnya pegawai negeri, kita sudah pakai hitung-hitung, dia golongan 4, saya golongan 4, dia guru sertifikasi, saya juga guru sertifikasi misalnya. Dia bisa beli mobil, saya biar beli motor setengah mati. Itu memang kehendak Tuhan semua, bahwa semua apa yang kita lakoni ini Tuhan dia sudah gariskan, dia sudah tentukan, kita tinggal jalani dalam hidup ini. Oke, kita paham sampai di situ? Oh iya, berikut. Jadi pada menengah peraturan kamu syaratin toba, aita maraton kamu taradua nemu tehi nemu kadoi. Ya. Kalau orang tua dulu bilang nemu tehi nemu kado. Kalau kita bahasa Indonesia kan mungkin apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita tidak bisa kita lakukan.
Yang pertama, kita mulai dari dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Jadi babano tadinya dotehia manto. Yang pertama, kita harus taat kepada orang tua kita laki-laki, bapak kita. Kita harus hormat kepada bapak kita, kepada orang tua kita laki-laki. Hormat kepada bapak itu bukan kita sikap sempurna, bilang selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat sore Pak. Tidak begitu. Kalau kita hormat kepada bapak itu artinya kita taat apa yang diperintahkan oleh bapak, dan kita tinggalkan apa yang bapak tidak suka, yang dilarang yang bapak jangan paksa. Kenapa? Karena ridha Allah itu tergantung kepada ridha kedua orang tua kita. Orang tua dulu bilang, oh amamu itu kabolosino Allah Ta'ala belum lampu. Nda minanda orang itu Allah Ta'ala aman tu kabolosino belum lampu. Jadi orang tua bilang, kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi bapak kita lah pengganti Tuhan di dalam keluarga kita. Tapi hari ini apa yang disampaikan oleh orang tua kita dulu itu diprotes karena kita nasihati anak-anak kita dalam ruangan tertentu seperti ini. Di sekitar kita ada S1 di situ, ada S2, ada S3. Jadi faham betul tentang definisi bahasa Indonesia. Faham betul. Jadi mereka katakan bahwa kenapa orang tua kita disetarakan dengan Allah di dalam keluarga. Padahal Allah itu tidak punya syarikat. Allah tidak boleh dipersamakan dengan orang tua kita laki-laki. Kan orang tua itu bilang aman tuh itu lansaringin Allah Ta'ala mentalian. Lansaring itu artinya seakan-akan. Jadi kalau misalnya kita diprotes seperti itu, saya juga begitu dulu di Toba 40 tahun yang lalu. Saya masih ingat, saya 40 tahun yang lalu saya dinasihati seperti ini. Saya masih ingat. Jadi kita luruskan hari ini, jangan lagi kita takut kepada Bapak seakan-akan Tuhan. Jadi kalau saya diberi kesempatan begini, saya nasihati anak-anak, saya ralat, saya tidak lagi sampaikan bahwa itu taat kepada Bapak itu seakan-akan Tuhan. Tapi saya luruskan begini, jadi kita taat dengan Bapak itu sebagaimana kita taat dengan Allah. Sebagaimana kita taat dengan Allah, bukan sama dengan Bapak kita sama dengan Allah, bukan. Karena itu dia mengarah kepada kemusyrikan, artinya mempersekutukan Allah, mempersamakan Allah dengan Bapak kita. Untung Bapak kita misalnya dia baik-baik, dia bisa ibadahnya bagus, dia taat. Tapi kalau Bapak kita tatonya banyak, kemudian hampir setiap saat didekir, dia jadi ketua geng di situ, terus dipersamakan dengan Allah. Apalagi misalnya bapak kita dia sering berteman dengan orang dari Bangkali, bawa arak di sana kelas 1. Itu kalau diminum itu menyala orang. Bagaimana dipersamakan dengan Tuhan? Jadi sehingga saya kalau diberi kesempatan begini, saya ralat, saya tidak bersamakan dengan Tuhan, tapi kita taat dengan Bapa sebagaimana kita taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Bapa itu artinya ikuti apa yang diperintahkan dan tinggalkan yang Bapa tidak suka. Sama juga dengan Allah. Taat kepada Allah itu artinya kita jalankan apa yang diperintahkan dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang berikut, di samping kita taat kepada orang tua kita laki-laki, juga kita harus taat kepada orang tua kita perempuan.
ibu kita. Karena orang tua dulu bilang ibu kita itu adalah pengganti Nabi di dalam keluarga. Saya juga sudah tanya-tanya dengan teman-teman, kenapa itu ibu dipersamakan dengan Nabi di dalam keluarga? Padahal hampir rata-rata jawabannya bahwa karena yang dekat dengan kita itu anak adalah ibu kita. Jadi ibu kita itu hampir setiap saat bersama kita. Sementara ayah kita dia cari nafkah. Sehingga orang tua kita laki-laki tidak selamanya dia damping anaknya, dia cari nafkah. Kemudian apa yang diperintahkan oleh bapak kadang tidak langsung dengan kita, tapi dia lewat mama kita. Mama kita lah yang sampaikan kepada kita bahwa bapakmu itu begini, dia tidak mau begitu, kau harus begini. Dia dianggap sebagai pengganti Nabi di dalam keluarga kita, karena penyambung informasi antara bapak kita dengan kita selalu dia lewat sama ibu kita, karena ibu kita yang dekat dengan kita. Kemudian yang berikut, bahwa ibu kita itu diberi prioritas oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tingkat ketaatan kita itu antara ibu dengan bapak adalah 3:1. Saya kira sudah paham karena anak sekolah semua. Kenapa ibu itu diberi keistimewaan oleh Allah? Karena di zaman Rasulullah itu ada sahabat yang bertanya bahwa dia pertanyakan, kepada siapakah saya harus taat saya antara ibu saya dengan bapak saya? Nabi bilang kepada ibumu. Terus lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Dia bilang kepada ibumu. Terus kepada siapa lagi ya Rasulullah? Dia bilang kepada ibumu. Lalu yang keempat, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah bilang kepada bapakmu, kepada ayah. Kenapa itu diberi prioritas, kelebihan seperti itu oleh ibu kita? Karena ada 3 fase yang dialami oleh seorang ibu yang tidak pernah dialami seorang bapak. Yang pertama, ibu itu dia mengandung, dia hamil. Jadi kalau ibu kita dia hamil, itu serba susah. Dia biar besar perutnya, tapi dia juga lapar, sehingga dia makan setengah mati. Kelihatan dia kenyang, tapi dia rasa lapar, makan setengah mati karena ada kita di dalam perutnya. Jadi dia besar perutnya karena ada bayinya di dalam kandungan. Jadi mulai dari zaman dulu sampai hari ini, begitu canggihnya ilmu kedokteran, belum pernah dokter manapun di dunia ini yang bisa menghamilkan laki-laki. Selalu perempuan yang hamil. Itu artinya kodrat. Kalau yang besar perutnya laki-laki banyak, tapi yang hamil sampai hari ini dan mungkin sampai hari kiamat tidak akan pernah ada yang hamil. Jadi itulah salah satu sebabnya kenapa ibu kita diberi prioritas oleh Allah untuk kita hormati, karena cuma ibu kita yang hamil. Selalu kita ada di dalam perutnya selama 9 bulan 10 hari. Yang kedua, kenapa itu ibu diprioritas? Karena dia melahirkan. Dia melahirkan. Jadi tidak ada laki-laki yang bisa melahirkan. Karena siapa yang mengandung pasti itu yang melahirkan. Selalu ibu yang melahirkan. Jadi andai kata misalnya ibu dalam keadaan darurat, misalnya sudah lama menunggu-nunggu dia mau hamil tapi tidak pernah dihamil, tiba-tiba dia hamil, mungkin sudah 10 tahun perkawinannya. Kalau dia mengalami darurat di UGD, kalau ditanya mungkin
paling siapa yang harus kalau misalnya dokter dia vonis bilang harus salah satu yang korban, mungkin ibu dia bilang biar nih saya korban, yang penting ada anak saya dia hidup, dia selamat. Artinya apa? Bahwa kasih sayang ibu itu tidak berujung, tidak bisa dibanding, tidak bisa dipersamakan. Itu ibu. Saya di sini biasa saya lihat di sore ini, sekitar ini ada orang gila, kalau dia bawa-bawa anaknya, kasih meniti anaknya di situ, dia gendong padahal tidak normal. Itu apa artinya? Bahwa ibu itu kasih sayangnya luar biasa dengan anaknya. Kalau kita merenung sebenarnya tidak usah lama-lama merenung, setengah jam saja merenung bagaimana itu antara ibu dengan anak. Mungkin tidak ada anak-anak yang bisa nakal, karena pengorbanan ibu tidak bisa dibanding, tidak ada taranya. Apapun dilakukan tidak akan pernah selesai, tidak akan sebanding dengan pengorbanan ibu. Dan yang ketiga, kenapa dia diberi prioritas? Karena dia menyusui. Dia menyusui. Biasa juga kita ada keluarga kita, dia tidak mau kasih meniti anaknya, mungkin nanti dia kelihatan jelek, dia apa? Dia belikan susu sapi. Ya tidak pernah kasih menyusu anaknya, kasih meniti anaknya, belikan susu sapi di pasar. Akhirnya sifat-sifat karakter orang tuanya tidak ada yang kelihatan sama anaknya. Yang kelihatan itu karakter sapi. Tidak kelihatan karakter, dia suka mengamuk saja, cari makan, tidak tahu malu kemana-mana. Karena karakter sapi yang dia, karena tidak ada air tete ibunya yang masuk dalam tubuh, semua susu sapi. Jadi tolong ini, kalau misalnya kita sebagai anak, kita tunjukkan kepada ibu kita, kepada kedua orang tua kita, bagaimana caranya orang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tugas kita sebagai anak itu adalah membahagiakan kedua orang tua kita. Kita berusaha membahagiakan kedua orang tua kita dengan cara kita sendiri, dengan cara masing-masing. Tapi kalau tidak bisa membahagiakan kedua orang tua, paling tidak jangan menyusahkan. Jangan menyusahkan orang tua. Tapi seyogianya kita sebagai anak tahu diri, kita berusaha dengan cara kita sendiri bagaimana kita bahagiakan kedua orang tua kita, mama kita, bapak kita. Tadi lagi kalau misalnya sama sekali tidak bisa membahagiakan, paling tidak jangan bikin susah. Hanya karena ulamu, bapak dan ibu susah setiap saat. Pergi mabuk misalnya, pergi kemana-mana misalnya, pergi tawuran misalnya, pergi tarik barangnya orang misalnya. Saya sudah sampaikan dari awal, itu hak nasi, tidak boleh dilakukan. Banyak cara kita untuk dikenal orang banyak. Masih banyak ruang di mana kita muncul, kita dikenal dengan karakter kita yang baik-baik. Jangan dikenal karena kita brutal. Jangan. Itu bagian daripada kita mengabdi kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita dia panggil kita, kita datang dengan segera, kita cepat datang mereka, kita datangi mereka. Sambil kita mengatakan bahwa iya bu, iya pak, apa yang saya harus bantu, saya mau ambilkan apa. Itu namanya menghargai orang tua, menghormati orang tua. Tapi kalau dipanggil misalnya, kita punya bilang, "Anto, sini dulu nak. Apa kamu? Saya masih capek ini, saya baru pulang dari sekolah, saya lapar." Tidak boleh begitu kita dipanggil orang tua. Nabi bilang bahwa suara yang paling jelek itu adalah suara keledai. Suara keledai itu artinya suara yang keras. Tidak boleh kita punya suara lebih keras daripada kedua orang tua kita. Sampai mereka urus kita. Andai kata mereka bisa jahat misalnya,
utamanya kita punya mama, tidak dikasih menete kita 1 hari habis. Kalau mama kita dia jahat, dia pelit, misalnya dia larang, dia air tetenya dia kasih menete kita, habis, tidak tunggu 1 hari habis. Terus apa yang kita mau andalkan? Kapan kita mau berbalik dari mau berbaik-baik dengan orang tua kita? Kita hitung misalnya, mulai dari kita 0 bulan, 0 hari, kita kita suka mencret misalnya. Dia kasih tempo kalau kita mencret 3 kali 1 hari. Dan pada umumnya tainya anak-anak itu tidak pernah dia keluar seperti tai kambing. Pasti keluarnya kurang lebih sama dengan tai sapi, tidak pernah dia utuh, selalu mencret. Kalau tai anak-anak. Jadi kalau dia kasih tempo mulai dari 0 tahun sampai bisa tempo sendiri, berapa kali itu kira-kira dia kasih tempo kita? Kalau mau hitung-hitung jasanya orang tua kita. Misalnya nanti 10 tahun baru bisa tempo sendiri. 10 tahun kali 3 kali 1 hari. 1 tahun saja 360 hari kali 3 kali 1 hari. Kali 10 tahun. Coba kita berenung sebagai anak. Yang berikut misalnya dia kasih makan kita. Mulai dari 0 tahun sampai bisa makan sendiri. Berapa kali itu dia suap kita? Tapi kadang kalau orang tua sakit, biar dia minta bikin bubur masih bisa makan sendiri, tidak mau. Terus kapan balasnya? Misalnya orang tua dia berhalangan, terus masak bubur tidak bisa, suruh anaknya masakkan bubur, sudah itu dia simpan di sampingnya, tidak mau kasih suap. Padahal kita disuapin dari kecil sampai bisa makan sendiri. Tidak bisa dihitung. Terus kita misalnya orang tua dia minta kasih cebo, nanti pada saat dia sudah tidak bernyawa, sudah kaku, terbujur, tidak bernapas lagi, pada saat dia kembali kepada Allah, minta supaya anaknya dikasih cebo. Tapi ada juga anak-anak yang tidak mau urus orang tuanya. Alasannya karena dia beda paham. Sudah piara jenggot misalnya, sudah jalanannya tidak sampai di bawah. Beda paham, dia tidak mau urus mamanya, tidak mau urus bapaknya. Mati-mati saja, ya sudah waktunya mati, ya mati saja. Kasihan. Banyak begitu, bukan cerita ini, bukan cerita kaleng-kaleng, banyak kita jumpai di masyarakat begitu. Kenapa saya banyak korek masalah pengabdian anak dengan orang tua? Karena apalagi training di zaman ini, anak-anak itu tidak mau lagi taat kepada kedua orang tua. Banyak yang begitu. Jadi saya banyak korek ini. Jadi orang tua itu tidak pernah, biar dia sakit, tidak pernah dia minta kasih tebu sama anaknya. Nanti itu dia mau dikasih tebu, setelah tidak bisa tebu sendiri, sudah tidak bernyawa lagi. Oke, yang berikut, setelah kita taat kepada kedua orang tua kita, juga kita harus taat kepada kakak kita. Taat kepada kakak kita, karena orang tua dulu bilang kakak kita itu sebagai pengganti malaikat di dalam keluarga. Kenapa dia disebut sebagai pengganti malaikat? Karena dia sudah lebih banyak mendengar, banyak mengetahui daripada kita, karena dia lahir duluan. Jadi sudah pasti apa yang menjadi kebiasaan yang baik-baik, dia sudah banyak melihat, sudah banyak mendengar, sementara kita belum. Jadi kita wajib hormat kepada kakak. Sepanjang jadi yang dihormati itu bapak, mama, kakak, sepanjang perintah itu tidak bertolak belakang dengan agama. Kalau bertolak belakang dengan agama, jangankan kakak, ibu atau bapak, tidak boleh diikuti perintahnya kalau misalnya bertolak belakang dengan agama. Contohnya misalnya kalau kita kembali ke belakang misalnya, ada itu ayam di sana,
Itu dia sering makan dua kolong kita tangkap. Padahal bukan kita bertangkap, kita foto untuk kita parende. Habis di parende dipanggil juga yang punya ayam, dipanggil di rumah kita makan parende. Padahal ayamnya itu tidak boleh diikuti, sekalipun bapak mama kita yang perintahkan. Jadi tolok ukurnya untuk kita tidak ikuti perintah bapak dengan mama, dengan kakak, itu kecuali dia bertolak belakang dengan agama. Kalau tidak bertolak belakang dengan agama, wajib hukumnya untuk taat, tidak boleh melawan. Yang berikut, kita juga harus sayang kepada adik. Jangan misalnya karena mentang-mentang jadi kakak dalam rumah sehingga dia jadi raja, dia di situ, dia penguasa. Jadi dia harus sayang juga adiknya. Kalau yang kita nasihati ini ada adiknya di rumah, pulang di rumah sayang juga adiknya, sayang. Jangan dijajah itu adik. Jangan dijajah hanya karena pernah dinasihati di sini bilang adik itu harus taat kepada kakak, sehingga kita punya adik jadi kita punya suruhan, kita jajah, kita kuasai. Bukan begitu. Jadi kita juga harus sayang kepada adik, karena orang tua bilang bahwa adik itu adalah pengganti orang mukmin. Pengganti orang mukmin. Orang mukmin itu menurut pemahaman orang tua kita adalah orang yang tidak berdosa. Contohnya misalnya begini. Kalau ada anak-anak yang ada di pinggir jalan, sekalipun dia ingusan, dia kumal pakaiannya, dia kotor, tapi pasti kalau ada orang yang lewat, dia bilang, kasihannya mai, kasihan itu anak-anaknya siapa itu? Itu artinya bahwa dia hanya pakaiannya kotor, hanya punya ingus, tapi jiwanya belum kotor, dia tidak berdosa, sehingga orang setiap yang lewat dia simpati. Itulah misalnya satu contoh itu kita hidup di masyarakat. Kalau orang baik-baik itu banyak yang suka. Jadi kalau mau banyak yang disukai, misalnya cewek, cowok, silakan baik-baik. Silakan baik-baik. Banyak cara untuk kita baik-baik supaya kita dikenal orang baik. Banyak yang suka dengan kita. Jangan misalnya jadi cowok dia lapor sampai bilang kalau dia cowok itu misalnya dia suka perempuan, lapor saja sama bapak sama mama, bilang Pak saya mau kawin, saya suka itu perempuan. Terus di cewek juga misalnya kalau ada temannya laki-laki, Pak ada temanku laki-laki dia mau datang, ya diterima baik-baik. Jangan nanti digerebek baru jadi kawin. Jangan. Nanti digerebek sudah pergi kemana-mana, duduk di pirla di mana itu, nanti digerebek kawin. Untuk apa kita harus digerebek baru kawin? Bilang saja sama orang tua, bilang saya mau kawin Pak, ini calon saya, lapor supaya diurus baik-baik. Jangan tunggu digerebek. Orang dulu bilang jangan jodoh itu ada di tangan hansip, jangan. Lapor baik-baik kalau mau kawin. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak baik, pasti menginginkan anaknya baik-baik. Oke. Yang berikut bahwa setelah kita hormat kepada orang tua kita, sayang hormat kepada ibu bapak kita, kepada kakak kita, sayang kepada adik kita, juga kita harus hormat dan sayang kepada yang sebaya dengan kita. Orang tua dulu bilang yang sebaya itu sangke nabi. Sangke nabi maidu betul umur. Jadi kita juga kita hargai dia sebagaimana kita menghargai diri sendiri. Yang berikut sebagai kesimpulan dari nasihat ini bahwa sebenarnya kita hidup ini dimanapun kita berada, dimanapun kita berdomisili, anggaplah di tempat itu bahwa orangnya cuma tiga. Jadi tempat dengan kita. Kapera guru toko anak ini dia. Nehamai maka melatih belai guru ini, melatih ne rahasatu ini atakwama itu. Anggaplah itu orangnya tiga. Empat dengan kita.
Dia sehingga kalau 4 itu terpenuhi, di situ ada bapak, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Kenapa itu banyak tawuran, banyak geng-geng yang di lorong-lorong? Karena itu mereka kadang tidak mendapatkan posisi sebagaimana yang ada dalam bahasa Toba orang tua ini. Tidak mendapatkan posisi. Kan kalau itu tadi ya, perlakuan kita di dalam lingkungan keluarga kita. Tapi kalau kita di masyarakat lain lagi modelnya. Jadi kalau di masyarakat itu kita hidup, lain yang dibilang lain bapak, lain yang dibilang bapak. Pakadeama, pakadene konama juga bapak kamu kulanya. Pakadeama, pakadene konama. Bapak biologis kita. Kita punya orang tua laki-laki. Neko nama pototono biaman tering yang dibilang bapak yang sama dengan bapak kita. Jadi itu juga kita harus kita hormati, kita hargai sebagaimana kita hormati, kita hargai bapak kita. Pakadeina, pakadene konaina. Ina fofolenteno ini konaina pototono binanto ini. Jadi kita juga harus berikan penghormatan, penghargaan sebagaimana kita hormati kita punya kakak, kita punya mama sendiri. Kemudian yang berikut pakade Isa, pakade nekona Isa, artinya yang sebaya dengan kakak kita, kita juga harus hormati, hargai sebagai kakak kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ia saja sama dengan kita, adik kita, kita hargai juga sebagaimana kita sayangi kita punya adik. Yang berikut saya perlu sampaikan karena yang kita nasihati ini adalah terdiri dari perempuan dan laki-laki. Perlu saya sampaikan bahwa perbedaan bahasa atau nasihat antara laki-laki dengan perempuan itu cuma satu. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa kalau orang tua dulu bilang omongane ya minana yang bali di kangkala itu karamono gofano, orobini ada jaga di karamono gofano. Begitu pak orang tua dulu. Maka orobini minana yang bali di kangkala itu boleh nalabuna. Bahasa orang tua kita dulu begitu. Jadi kalau tidak pernah lihat mungkin tanaman itu ubi tatas, ogofa itu ubi tatas. Jadi itu kalau ubi tatas itu sudah punya isi, dia gembung itu tanahnya. Dia gembung, dia pica-pica tanahnya, itu tandanya bahwa itu ada isinya di dalam. Itulah falsafahnya orang tua, laki-laki tidak boleh dilangkahi itu. Perempuan dia harus jaga itu, dan yang kedua perempuan harus tidak boleh dia langkahi ujung tanaman labunya orang. Ujung tanaman labu itu dia biar dia padat itu dia menjalar, dia selalu muncul begini ujungnya. Tidak pernah dia tersembunyi itu ujung tanaman labu, selalu dia muncul. Itu tidak boleh dilangkahi oleh perempuan. Apa maknanya? Bahasa falsafahnya orang tua. Saya sangat bangga dengan orang tua kita dulu, karena belum ada acara televisi, belum ada media, belum ada YouTube seperti hari ini. Tapi kalau saya simpulkan bahwa itu bahasa itu maknanya luar biasa. Kalau bahasa televisi hari ini sama dengan pelakor yang suka mengganggu keluarganya orang. Laki-laki dia suka ganggu istrinya orang, perempuan dia suka kodain suaminya orang. Itu bahasa falsafahnya, begitu artinya. Jadi luar biasa itu bahasa orang tua dulu. Buta huruf, tidak punya pendidikan, tidak bergaul dengan siapa, tidak mendengar siapa. Tapi dalam bahasa Toba itu dia singgung bahwa bahasa pelakor hari ini sudah dibicarakan dalam bahasa Toba. Tidak boleh. Kalau sudah berkeluarga nanti jangan suka kalau perempuan jangan suka godain laki-laki lain, suaminya orang. Kalau laki-laki jangan suka ganggu istrinya orang, itu namanya pelakor. Itu terakhirnya itu bahasa Toba kita. Jadi oleh karena itu mungkin
saya cukupkan sampai di sini nasihatnya. Seterusnya saya sampaikan bahasa Toba. Jadi kalau orang tua bilang pada mainnya faratang komo saratino Toba, oh be nimote ini mo kado aita faratang komo pampan Toba ini. Apa ya nikahan anak ini dah faratokan atau mau pakomo ini. Kalau saya tidak. Pak mo pakomo amratang komo pagam Toba harapan pasana ini di suatu mo pan hinta Toba. Jadi amratang komo pagam Toba pak mo pakomo ini dia. Jangan sampai atau Bapak menunjukkan tidak ada jaminan bahwa apa yang saya sampaikan ini bisa dilakukan seluruhnya. Jadi tergantung kalian. Jadi saya sampaikan saja bahasa taubat. Pak Tumo Pak Koma tak amratang rompokan itu. Jadi angka ekonominya ikuti apa yang saya sampaikan. Jadi ikuti apa yang saya sampaikan. Semua bersuara semua ikuti. Kalau dia tidak bisa, yang ada di belakangnya yang saya ucapkan. Kalau misalnya yang di depan tidak bisa, di belakangnya tolong bantu. Itulah manfaatnya ada pendampingnya di belakang. Astagfirullahaladzim. Kasih besar. Baca, dengar apa yang disebut ulang. Apa yang disebut imam ulang nah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi min kulli zanbin azna abatahu amadan au hata'an au siran au alaniyatan au sagiratan au kabiratan innaka anta alamul ghuyub birahmatika ya arhamar rahimin la haula wala quwwata illa billah Aliyul Azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillah. Tangannya semua lepas di kain. Lepaskan. Dengan tangan begini. Enak. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jadi dah pasangan bayi baru kita ini.